Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube gua yang keempat nih. Kali ini gua sama teman gua, sebut saja Boim, Boim Lesmana, Belum tampan. Boim Lesmana, Bobo imut malas kemana-mana. Wih, jangan berisik. Temanya, tema kali ini temanya skena percintaan dan patah hati. Jadi dimulai dari apa namanya? Boim ini dimulai dari anak metal sebenarnya. Terus sekarang bisa jadi penulis. Gimana tuh Im prosesnya Im? Dulu mah gue yang ngeband duluan tuh lo kan sebenarnya. Iya, maksudnya lo dari apa namanya? Dari metal-metalan terus bisa jadi penulis tuh prosesnya gimana awalnya? Prosesnya dari cinta. Iya, dari jatuh cinta dulu. Oh, jadi pertama lo sangar nih, masih apa main metal-metalan terus pas jatuh cinta ciut. Ya apa gimana sih? Awalnya itu biasalah, namanya manusia. Sekeras-kerasnya orang pasti ada sisi lembutnya kan ya. Iya. Kayak apa sih namanya? Istilahnya ini apa nih musik metal tapi hati rinto. Oh, Ninto Rahab. Oh, istilahnya itu tampang serem tapi hati kalem gitu. Terus gimana tuh Im, ceritanya? Ceritanya itu biasalah pengen kalau nggak salah tuh dulu gue punya band, ada dua band, yang satu metal, satu pop ya. Nah, Yang pop itu menggambarkan kecengengan lah, nah. menggambarkan kelembutan yang Oh, biasalah, sisi lain dari Sisi Boy lah. melankolis lo di band pop lo, sisi sangar dan sisi cabul lo tuh di band metal lo. Iya emang cabul lah. Oh, awalnya gitu. Jadi lo pengen ngasih sisi melankolis lo di musik lo yang melo itu. Nah, terus pas apa namanya? Pas jadi nulis buku itu awalnya gimana? Nulis buku awalnya gue iseng. Awalnya emang isengnya biasalah, namanya anak muda yang galau ya, butuh pelarian. Emang lo Masih muda gua, tetap awet muda. awet tua. Anjing. Tadi gimana pertanyaannya? Iya tadi sampai akhirnya lo nulis. Awalnya gue cuma iseng-iseng. Biasa itu 2010 itu ya biasalah gue cuma iseng-iseng butuh pelarian dari kegalauan itu. Ya udah, secara nggak langsung ya gue belajar banyakin baca. Akhirnya tiga tahun lalu gue kepikiran ini dijadiin buku aja deh, bismillah. Sambil gue belajar sebenarnya. Ya akhirnya alhamdulillah terbit lah. Terbit di 2020 ini. Iya, proses panjang sebenarnya. Oh, awalnya 2000. Awalnya 2010 gue mulai belajar. 2010 tuh mulai nulis nih lo ya. Di medsos. Oh, di medsos awalnya. Terus terrealisasi di 2020. Judulnya apa bukunya tuh? Judulnya tuh Bulan di Musim Penghujan. Kenapa bulan di musim penghujan? 2015 tuh dulu akhir tahun itu kan hujan ya. Nah, di situ tuh gue mulai nulis. Oh, berarti itu di akhir tahun itu ya? Di akhir tahun. Di akhir tahun itu ditinggal nikah deh kalau nggak salah gua. Iya, kalau nggak salah. Oh, ceritanya kurang lebih soal patah hati juga ya? Iya, itulah kekuatan. Bukan ditinggal nikah itu ambil sisi positif ya sih buat gua. Berarti lo harus menjadi seorang lelaki yang pantas lah gitu kan. Tapi bagus sih dari kepatah hatian lo itu jadi sesuatu, jadi buku itu kan. Yang akhirnya sekarang bisa rilis. Terus udah kemarin berapa? PO 50. Udah tembus 50. Udah ini 50. lumayan sih itu. Soalnya gua aja nggak pernah kepikiran gitu buat nulis gitu, jadi penulis buku. Dan pas ngeliat lo, anjir, ternyata ini juga ya kata gua, apa, antusiasnya ada gitu. Apalagi buat di kota kecil kayak gini, Cilegon. Iya, benar. Iya, itu tadi. Lo nyangka nggak? Nggak nyangka, itu di luar ekspektasi gua. Awalnya bismillah aja deh, daripada ini tulisan cuman dipendem. Ya mudah-mudahan gua berbagi energi positif aja. Jadi dari kegalauan itu ada energi positif yang gue sampein dari buku itu. Sebenarnya bukan tentang galau ya, tapi tentang
oh yaudah mau lo galau mau lo apa itu bisa menghasilkan sesuatu. Intinya di situ. Bukan berarti mau berbagi kesedihan ya, enggak kok. Gue juga nggak kepikiran, udah bismillah aja, tahu-tahu ada yang PO sekitar 50-an. Gue kaget itu. Berarti udah berebus gitu ya sekarang ya. Karena gue nggak mau terlalu ekspektasi gimana, nanti nggak kesampaian guanya edan. Kayak ini Guanya kayak, edan, kayak orang yang nyalonin Ah, jadi caleg gak kesampean edan. edan kan, udah nating tulus aja lah udah. Cuy, nating tulus anjing bahasanya. Ya gitu. Nah, terus apa namanya ibaratnya kita berteman juga udah cukup lama ya. Kan gua Berteman dan sempat bermusuh. Wih, berteman dan nggak bermusuh sih maksudnya. Sempat dekat, sempat nggak dekat lah ya. Tapi ibaratnya kita tetap jaga silaturahmi itu ibaratnya kan. kalau gue pikir itu proses ya. Proses. Kacau ya, namanya dulu anak muda ya, jiwa-jiwanya begitu. Iya, jiwa baper. Jiwa baper. Kalau sekarang makin berumur makin banyak mikir, ngerasa nggak? Iya sih. Ngerasa nggak? Makin tua makin baperan. Iya. Tapi gue mau nanya nih baju yang lo pakai nih, ya kan? Esok iya. nih. Esok. Ini kan band lo juga kan nih, Esok kan? Iya, dulu. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Maksudnya kenapa sampai keluar nih? Oh, gue mau cerita nama esoknya dulu ya. Oh, nama Esok. Ini- Soalnya nih gue tahu awal terbentuknya gue tahu. Dulu zaman Ya kan? apa nongkrong lo di apa kopi Omah ya, Blirik. ada tempat nongkrong gitu namanya Omah Blirik, tempat ngopi gitu. Di situ ada home bandnya itu yang ngisi nama bandnya Esok gitu, bandnya Boim sama cewek itu ya, Sama Ulan. sama Iya. Ulan berdua. Ulan tuh kayak ya pokoknya kayak itu lah. Esok itu Awalnya gitu kan. awalnya dari awalnya aja kali biar enak ya. Esok itu sisi lainnya dari Susiana. Jadi waktu itu Susiana menggarap IP, si vokalisnya masa akhir kuliah tuh. Pertanian kan, nggak ada waktu. Akhirnya gue izin bikin project kan lah namanya Esok. Gue mikir tuh itu serba nggak sengaja. Namanya dapat dari mana? Gue mikir. Akhirnya gue baca bukunya Terelie yang judulnya Pulang. Ada perempuan di buku itu tokoh visinya ada perempuan namanya Esok. Simple. Terus Keren ada juga ya buat nama anak ya Esok. Simple Esok. Kalau nama sore dan senja udah pasaran kan. Udah. Tapi Esok. Akhirnya gue kepikiran. Yaudah deh gue namain Esok itu dengan harapan apa? Karena hari esok karena hari esok itu selalu bawa harapan kan. Matahari terbit itu selalu ngasih lo harapan. Semangat baru, harapan baru. Ya gue berharapnya esok tuh selalu punya harapan. Itu. Tapi kan tadi gue Esok tuh nama aslinya di bukunya Terelie itu nama orang ya. Oh, nama orang. Nah, berhubung lo belum punya anak buat dikasih nama Esok, akhirnya lo ngasih nama buat nama band. Iya, buat nama band. Makanya ketika gue nggak ada di esok, teman-teman yang ngejalanin, yang ngejaga ya, itu maunya gue sebenarnya. Guanya nggak mesti ada gue lah. Yang penting mereka yang melanjutkan visi misi. Yang penting yang lanjut ini masih tetap konsisten ngejalanin ya. Amin, mudah-mudahan sih. Walaupun meragukan. Soalnya penuh kontroversi juga nih. Wih, kontroversi. Enggak. Antara band lo dan mantan band lo nih Esok. Sedangkan lo yang bikin bandnya, yang ngasih namanya, terus beberapa lagu juga lo yang nulis ya. Iya. Lo yang nulis, terus di singlenya juga yang pertama tuh Aksara makna itu lo juga ya kan, nggak nulis kan. Tapi lo sendiri yang keluar. maksudnya iya lo sendiri yang nggak bertahan di band itu, sedangkan band itu masih tetap jalan. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa tuh? Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue mikirnya biar mereka belajar nggak tergantung sama Boim. Apa sih hebatnya Boim? Kan ibaratnya gue ngebantu teman-teman gue buat ngebuka jalan nih. Soalnya di situ kan ada dua gitaris gue orang ya satu tempat tinggal. Tetangga lo ya, tetangga lo tempat ya. tinggal. Jadi ketika orang nyebut kata penyairan nggak mesti ada gue gitu. Jadi adanya ada yang lainnya, kayak gitu sih. Pengennya gue cuma ngasih jalan ke mereka nih. Jangan tergantung apa kata orang, kan gue bukan Maksudnya maksudnya tanpa lu terusin aja, lanjutin tanpa lu juga lo semua masih tetap bisa jalan gitu, tetap berkarya ya. Gue bukan Kurt Cobain kan. Terus tiba-tiba lo ngeluarin single solo yang terus rencananya mau dibikin album ya, EP emang pendek EP, kan mini album EP emang pendek.
Oh gitu. Berarti mikirnya extended play. Oh iya. Terus kenapa tuh tiba-tiba lo ngeluarin single solo? Kalau gue mikirnya Apa biar kayak Pamungkas? Apa biar kayak Afgan? di kepala gue tuh banyak ide, ini kalau nggak dikeluarin jadinya pusing. Iya bener. Jadinya pusing, Kalau mendingan nggak dikeluarin dikeluarin aja deh. nggak diceret-ceret nggak pusing, jadi ager ya. Jadi Panas dingin kan kalau Iya. nahan ngaceng. Iya. Iya kan? Ibaratnya gitu di kepala nih ngaceng terus nih kudu dikeluarin. Ya akhirnya harus dikeluarin lah, gimana caranya. Nah itu ada hubungan nggak lagu lo itu yang di album solo lo nanti ini, ada hubungan nggak sama buku yang lo tulis? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, beda ya. Beda. Kalau dari genre, kalau dulu kan lo pertama kali tahu lo sih kan masih imo-imoan. Kita pernah ada di satu band yang sama walaupun di beda generasi. Iya, tapi gara-gara itu juga kan sempat jauh. Iya, sempat jauh karena Posisinya diganti sama Wanda. karena gue masuk, Boym udah keluar, gue masuk, terus Boym bikin band lagi, sempet ini renggang. Biasa itu namanya Biasa, proses. itu kan dulu itu mah masih berapi-api tuh. Dari lo imo itu karena sebenarnya bukan lo sih, karena lo diajak aja kan itu. Iya, Lo main bass di situ, terus tiba-tiba lo bikin band, loncat lah langsung yang gue tahu lo bikin band metal. Apa itu metal, apa itu death metal? Death metal, lebih Cherry Formal Lucifer. Nah, terus tiba-tiba jomplang mainin pop, terus tiba-tiba bikin folk ya folk gitu. Sekarang kalau yang sekarang nih apa genrenya yang solo lo ini, Boym? Genre itu lebih ke, gue nggak mau main folk ya karena udah banyak yang main folk. Pengen main ya sebebasnya gue lah, kayak lagu yang udah keluar tuh yang mandiri. Karena pertama kali yang gue denger itu Slang zaman gue SD, ya udah gue pengen balik ke rock tahun 90-an tapi versi akustik. Jadilah mandiri itu yang kemarin baru keluar, lebih ke pop sih. Pop lah ya. Pop, karena mau main metal susah nyari drummer. Dulu aja lo pertama kali recording band metal lo aja gue ada di situ, ikut nggak kelar Iya, dari jadi- pagi sampai malam. jadi isi sebenarnya- drumnya beres-beres. Peran lo tuh ada Wan di Susiana, lo yang edisional. Pernah kan? edisionalin. Esok lo yang nyariin job di awal-awal. Iya, ini job-job untuk perkenalan. Yo, Job perkenalan. jadi ya awal-awal gua mau main metal gua ngintil sama Kick Bearing dulu. Ya emang ya itulah prosesnya, tapi gua lebih menghargai proses sekarang. Sampai keluar buku juga makin lama makin mikir, oh iya ini proses loh. Akhirnya bisa keluar. Kalau dikejar terus kekejar sebenarnya. Iya. Segala sesuatu kalau kita jalanin terus di situ, ya kan konsisten, ya pasti jadi sesuatu. Katanya Buram juga mau keluar. Iya, nanti itu mah. Kawan, Nanti. IP kan? Nanti itu. IP secepatnya lah. Oh, secepatnya. Udah sampai mana progresnya? Berapa persen? Udah sampai WA-an sama ininya publisher ya. Oh, sama publisher ya. Nah, kan tau dari lu. Oh. Dari lu nggak tahu nih. Kelanjutannya di ini apa? Ya paling Diriusin Agustus lah ya. Agustus keluar kan ya, Agustus September ya. Gue sih pengen secepatnya sih, biar cepat kelar juga. Ya keluar lah, amin. Terus album lo gimana berarti? Album tuh rencananya mau dikeluarin dalam versi nggak dalam versi fisik, nggak ada digital, nggak ada di digital juga. Jadi gue coba keluar jalur nih, keluar jalur. Maksudnya keluar jalur, orang beli bukunya nanti di pre-order yang kedua. Dengan buku lo yang sama ini, tapi pre-order kedua ada bonus CD-nya, ada bonus lagunya. Jadi nanti si pembeli sekali nginfoin juga ya. Jadi nanti si pembeli diterima buku, di situ ada nota kecil, mereka ngirim ke email. barcode gitu, kayak barcode ke situ. Jadi nanti mereka tinggal di barcode itu lagunya punya. Langsung nyambung ke link lagunya. Langsung nyambung ke link lagunya karena Gitu-gitu. gue mikir dijual bukannya eksklusif ya, karena udah lebih enak nulis, duitnya ada daripada ngeband gitu ya. Akhirnya gue pikir ya udahlah, daripada lagu nggak keluar ya udah gue coba jualannya kayak gitu aja. Jadi tapi nanti harganya beda, bukan Berarti ngeband tetap
tapi lebih nyari duitnya di nulis gitu ya. Iya. Oke deh. Paling nanti sistem jualannya kayak gitu, orang beli buku ada barcode-nya buat lagu, jadi mereka tinggal di download doang. Oke. Nggak bakal rilis fisik atau digital, jadi khusus yang buat yang beli gitu. Ini juga sih cukup apa nih ibaratnya visioner. Kalau karena gue bukan penggila buku, gue baru tahu nih ada cara begitu. Jadi lo nulis, main musik juga, terus lo terapin dengan begitu, lo jualan buku, terus bonusnya dapat lagu-lagu lo. Setahu gue ada tuh Firsa Bersari juga gitu ya, dia musisi terus nulis juga kan. Iya, tapi gitu nggak sih dia? Setahu Kalau dia gua, beda kali ya? Album-albumnya. Apa nih, kalau setahu gua dia sepaket, ada tuh di rumah bukunya yang judulnya 11 album, jadi album buku, orang beli buku dia dapat CD. Oh, kalau dia CD gitu ya. Nah, dia dapat CD, terus ada lagi kayak Agus Nur kemarin keluarin bukunya, si pembelinya dapat naskah asli buat next buku berikutnya. Jadi ya naskah aslinya dikirim lewat WhatsApp. Oh, gitu. Oke deh, kayaknya nih, udah 16 menit, kayaknya udah cukup nih. Jangan kepanjangan, soalnya gue YouTube-nya juga belum ini banget nih, ya kan? Ya, belum banyak juga yang subscribe nih. Mudah-mudahan setelah gua nongol di sini nih Banyak yang subscribe, banyak yang view ya. Amin. Oke deh. Terima kasih teman-teman udah nonton. Dadah.